Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Patara dari kelas B dengan NIM 23051520019. Di sini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Asal Usul Putri Duyung dari Sulawesi Tengah. Pada suatu ketika, di Sulawesi Tengah terdapat kisah sebuah keluarga yang bahagia. Keluarga itu terdiri atas bapak, ibu, dan 3 anak yang masih kecil. Setiap pagi sudah menjadi kebiasaan tersebut untuk sarapan bersama-sama mereka, berkumpul di meja makan, dan berbagi cerita. Selesai sarapan, sang bapak langsung berangkat ke kebun untuk bekerja. Suatu hari setelah sarapan, sang bapak berpesan kepada ibu, "Bu, tolong simpankan sisa ikan yang tadi. Aku akan memakannya sepulang dari kebun." "Baik, Pak, akan saya simpan." Berangkatlah sang bapak ke kebun untuk mengolah tanah, sedangkan si ibu menyimpan sisa lauk ikan di lemari makanan. Siang harinya, si ibu dan ketiga anaknya berkumpul di meja makan untuk makan siang. Tapi ketika akan makan, anak yang bungsu merengek untuk makan dengan lauk ikan yang disimpan di lemari makanan untuk sang ayah. "Nak, kan tadi kamu sudah makan ikan. Nah, sisa lauk itu untuk Bapak. Tadi sebelum ke kebun, Bapak pesan kepada Ibu untuk menyimpannya, sebab Bapak ingin memakannya nanti sore, Nak." "Pokoknya aku cuma mau makan pakai ikan itu. Aku mau ikan, Ibu," teriak sang anak yang bungsu sambil menangis. Ia tidak tahu lagi bagaimana harus membujuk agar anaknya dapat mengerti pesan dari sang bapak. Si anak terus saja menangis dan tidak mau makan dengan lauk lainnya. Si ibu merasa tidak tega melihat anaknya menangis dengan perut yang masih kosong. Akhirnya ia mengeluarkan lauk ikan itu dari lemari makan. Disuapilah lauk ikan yang hanya tinggal satu itu kepada anaknya hingga tidak tersisa lagi. Saat sore datang, sang bapak segera bergegas untuk pulang ke rumah karena perutnya sudah terasa sangat lapar. "Wah, untung masih ada sisa ikan tadi pagi. Aku akan memakannya sekarang. Pasti sangat enak dengan perutku yang masih kosong." "Bu, aku sudah pulang. Tolong siapkan makananku di meja makan ya." "Baik, Pak, akan aku siapkan." Istrinya pun sibuk menyiapkan makanan dengan lauk yang lain ini. "Loh, mana ikan yang aku pesan tadi pagi kepada ibu untuk disimpankan kepada aku?" "Maaf, Pak, tadi siang si bungsu merengek minta makan dengan lauk ikan itu. Ia tidak mau makan dengan lauk lainnya." "Tapi bukankah aku sudah pesan agar lauk itu disimpan untuk makan sore ini? Seharusnya kamu menyimpannya dengan baik, jangan sampai ketahuan anak kita." Sang bapak yang kala itu sangat lapar, tidak dapat menahan emosinya. Ia terus saja marah menyalahkan istrinya. Ketika hari mulai malam, kemarahan sang bapak bukan makin mereda, tapi malah makin menjadi-jadi. Istrinya sangat bingung dan sedih menghadapi suaminya yang terus-menerus marah-marah dan tidak memaklumi sikap anaknya. Tidak ada pengertian sedikit pun dari suaminya, hanya karena anaknya memakan sisa lauk ikan yang ia pesan. Dengan nada bicara, sang bapak menyuruh istrinya mencari ikan di laut. "Sono, kamu pergi dari sini, cari ikan yang banyak. Sebelum kamu mendapatkannya, jangan pernah kamu kembali ke rumah. Tinggal saja sana kamu di laut." Akhirnya malam itu, sang ibu pergi ke laut sambil menangis. Ketiga anaknya pun tidak ada yang tahu bahwa ibunya telah meninggalkan mereka. Mereka masih lelap tertidur. Pagi harinya, ketiga anaknya itu mencari ibu mereka
Dicari ke seluruh ruangan, tapi sang ibu tidak ditemukan. Kemudian, anak yang tertua mengajak adik-adiknya mencari sang ibu di laut. "Dek, mari kita ke laut, siapa tahu ibu ada di sana." Baiklah kak, mungkin ibu mencari ikan di laut agar bapak tidak marah-marah lagi. Makanya dek, lain kali kalau ibu menasehati kamu, tidak boleh marah-marah atau menangis, kan kasihan ibu nanti dimarahi oleh bapak. Iya kak, aku menyesal. Ketiga anak itu kemudian pergi mencari ibunya ke laut sambil berteriak-teriak memanggil ibunya. Setelah beberapa lama memanggil, sang ibu akhirnya muncul. Sang ibu kemudian menghadapi ketiga anaknya itu. Nah, setelah ini kalian harus segera pulang ke rumah ya, agar tidak dicari oleh bapak. Iya ibu, nanti ibu juga segera pulang. Ketiga anaknya itu menuruti pesan sang ibu, tapi sampai malam menjelang ibu mereka tidak kunjung pulang ke rumah. Oleh karena itu, keesokan harinya, anak-anak itu kembali mencari sang ibu di laut. Setibanya di laut, ketiga anak itu kembali berteriak-teriak memanggil ibu mereka. "Ibu, ibu, ibu, pulanglah, si bungsu lapar ingin menyusu." Setelah 3 kali memanggil sang ibu, tiba-tiba ibu muncul dari dalam laut. Namun lama-kelamaan, tanpa disadari, tubuh sang ibu sudah mulai bersisik seperti ikan. Ketiga anaknya melihat sang ibu dengan kondisi seperti itu, membuat mereka takut dan tidak mau percaya lagi jika wanita itu adalah ibu mereka. Kemarilah bungsu, ibu akan menyusuimu. Bukan, kau bukan ibuku. Ibuku tidak bersisik sepertimu. Ini ibumu nak, percayalah ini ibu. Kami tidak percaya kepadamu. Kamu hanya mirip dengan ibu kami. Kamu bukan ibu kami. Betapa sedihnya hari sang ibu mendengar ucapan anaknya tidak dapat berbuat apa-apa lagi, karena memang tubuhnya tidak seperti dulu lagi. Di tubuhnya kini muncul sisik-sisik seperti ikan, karena ia terlalu lama tinggal di laut untuk mencari ikan untuk sang suami. Hati wanita yang berubah wujud menjadi manusia setengah ikan sangat hancur. Ia tidak menyangka keputusannya akan memisahkan dengan anak-anak yang sangat dicintainya. Ia hanya bisa menangis dan kembali ke laut, karena sejak saat itu ia sudah tidak bisa pulang kembali ke rumah. Sejak saat itu sang ibu dikenal dengan nama ikan duyung. Namun karena kecantikannya, banyak juga orang yang menyebutnya sebagai Putri Duyung. Pesan moral dari cerita ini yaitu, jadilah orang sabar, mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan jangan mengumbar amarah agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Kita juga harus berhati-hati pesan dalam mengambil keputusan supaya tidak menyesal di kemudian hari.